Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Puji, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Elvi. Bu Elvi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Oh iya Pak Puji, saya dengar Pak Puji akan mengadakan coaching dengan Pak Slamet menggunakan model Tirta ya? Iya Bu, betul. Betul. Nah untuk coaching dengan model Tirta ini atau dengan alur percakapan Tirta ini yang sudah panjenengan persiapkan untuk ini apa saja Pak? Hal yang saya lakukan tentunya sesuai dengan alur Tirta Bu. Menggali informasi tujuan dulu, tujuan utamanya, kemudian harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching, kemudian lalu saya juga mengidentifikasikan masalah terkait masalah coaching yang dihadapi, setelah itu menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi permasalahan yang ada. Kemudian berikutnya adalah menanyakan komitmen yang tentunya nanti adalah sebuah tanggung jawab seperti apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksinya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan potensi yang dimilikinya secara mandiri. Oke, baik Pak Puji. Berarti ini coachingnya dengan alur Tirta ya Pak. Nanti saat panjenengan coaching dengan Pak Slamet, saya boleh mengikuti dan insya Allah akan saya nilai. Panjenengan bersedia Pak? Boleh Ibu. Oke. Nanti tetap langsung aja dengan Ibu sekaligus untuk melakukan penilaian. Oke. Nanti jadi pas saat panjenengan coaching dengan Pak Slamet, nanti saya akan ada di situs kalian nih Pak. Nanti akan saya coba nilai. Nanti saya gunakan penilaiannya menggunakan 4 kriteria mohon nggak Pak? Jadi kriteria pertama itu sangat baik, kemudian baik, cukup, dan kurang. Ngomong ya? Terus untuk dari praktik coaching nanti Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Puji kembangkan Pak? Yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar mendorong coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, berarti dari ketiga kompetensi coaching ini tadi ada kehadiran penuh ya Pak ya, terus ada mendengarkan dengan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi ini Bapak Puji lebih spesifik ke kompetensi mana Pak yang ingin dikembangkan atau yang ingin saya nilai? Kompetensi yang pertanyaan berbobot Ibu. Nanti itu yang akan saya fokuskan terhadap permasalahan coaching yang sedang dihadapi seperti itu. Saya akan menilainya di bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Kira-kira Pak, nanti untuk indikator ketercapaian proses coaching jenengan itu dikatakan dapat mencapai tujuannya, itu indikatornya seperti apa Pak Puji? Yang jelas indikator itu ya nanti diharapkan coach ini mendapatkan sebuah solusinya Bu, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu poinnya di situ. Nanti coach akan diharapkan juga pasti akan memberikan sebuah rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, itu tujuan atau kriteria dari ketercapaian tujuan coaching nanti ya Pak ya. Kalau begitu kira-kira coachingnya mau dilaksanakan kapan ini Pak? Rencananya nanti Bu, itu sekaligus nanti Ibu juga bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan kami lakukan agar mengetahui nanti kompetensi mana yang sudah berkembang atau mana yang belum berkembang begitu Ibu. Monggo silakan nanti bisa dilakukan praktik coachingnya dengan Pak Slamet. Nanti akan saya tunggui sekaligus saya nilai. Kemudian nanti setelah jenengan lakukan coaching dengan Pak Slamet, kita bisa ngobrol kembali terkait pencapaian dari kompetensi yang akan panjenengan tadi kembangkan ya. Monggo bisa dilaksanakan proses coachingnya. Bu, terima kasih. Saya panggilkan dulu Pak Slamet. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Slamet. Bagaimana kabarnya Pak Slamet? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Slamet. Begitu. Baik, ini sesuai dengan kemarin kita ingin ngobrol ya Pak Slamet ya. Agendanya adalah pengen ngobrol. Kiranya ada sesuatu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Slamet? Oh iya ada ini begini Pak ya. Maaf mengganggu waktu ini waktu Bapak. Jadi saya kepingin ngobrol itu, saya itu merasa dalam pembelajaran saya
untuk pendidikan jasmani dan olahraga itu Pak ya. Jadi anak-anak itu kok nilai ulangannya jelek gitu loh Pak. Berarti kan kayak saya merasa apa saya nggak sukses mengajar anak-anak begitu ya Pak ya. Dari nilai, karena nilai pengetahuannya kok kalau ulangan saja dapatnya 5 begitu loh Pak. Baik, ini udah saya ibaratnya saya bisa merespon nih apa yang akan nanti akan disampaikan oleh Pak Slamet, yaitu kaitan dengan perkembangan anak ya, yaitu terkait dengan nilai kognitifnya itu masih kurang. Baik Bapak, sebelum nanti ngobrolnya lebih jauh, hari ini kita juga akan, karena juga keterbatasan waktu, saya juga nanti ada agenda lain. Nanti ya kita ngobrol kurang lebih ya 10 sampai dengan 15 menit ya Pak Slamet ya. Nanti mudah-mudahan dengan obrolan apa yang nanti kita obrolkan bisa mencari apa namanya, paling tidak memberi gambaran solusi lah buat Pak Slamet. Nah, terkait dengan permasalahan tadi yang disampaikan Pak Slamet itu saya konfirmasi ulang, yaitu terkait dengan perkembangan anak, yaitu dengan nilai kognitifnya yang masih rendah ya Pak Slamet. Nah, menurut Pak Slamet itu adalah tantangan apa yang dihadapi Pak Slamet terkait dengan nilai anak yang masih kurang itu Pak Slamet? Jadi kalau menurut saya apa metode pembelajaran saya ya yang kurang baik gitu Pak? Apa hanya terlalu monoton, hanya dengan suruh baca buku terus suruh mengerjakan, jadi seperti itu apa Pak ya? Berarti ini metode pembelajaran yang diterapkan Pak Slamet ibaratnya masih banyak kaitannya dengan apa namanya, yang menurut Pak Slamet sendiri itu adalah yang menonton ya, ibaratnya menonton ya, ibaratnya terbatas lah. Karena nah, dengan adanya seperti itu, rencananya Pak Slamet mau seperti apa terkait dengan ada ingin meningkatkan apa namanya nilai kognitifnya anak? Jadi saya kepingin, kayaknya kalau saya lihat-lihat itu ya, anak-anak itu kok zaman sekarang senangnya kan pegang HP gitu ya Pak. Terus generasi Z gitu, dengar-dengar kan anak sekarang generasi Z lahir itu sudah lihat HP, anak-anak pakai HP. Betul, Jadi saya punya keinginan itu, niat saya itu akan menggunakan media digital. Dengan menggunakan media digital, keinginan saya anak itu bisa meningkat pengetahuan dalam mata pelajaran saya, itu dalam pelajaran PJOK, begitu Pak. Jadi selama ini kan kalau pelajaran PJOK, anak-anak itu lebih suka ini Pak, praktek. Jadi datang-datang ke Pak gurunya ya, di sini sedikit-sedikit dia hanya langsung minta, ayo Pak main bola lah, main volley, ada yang minta badminton dan sebagainya. Tapi kan kita menilai juga bukan hanya itu kan Pak, bukan hanya nilai prakteknya saja. Kita anak juga harus tahu kognitifnya, nilai kognitifnya bagaimana. Betul Pak Slamet. Berarti ini tadi ibaratnya Pak Slamet punya strategi pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan apa namanya media digital, yaitu termasuk penggunaan HP. Nah, ini sudah bagus Pak Slamet karena punya inisiatif untuk memanfaatkan sesuai dengan generasi kita, yaitu sekarang ini kan generasi Z, sehingga paling tidak kita harus bisa memanfaatkan dunia digitalnya, karena anak sekarang sudah saya rasa pasti banyak sudah menguasai apa namanya media ataupun digitalnya. Nah, dari solusi yang tadi disampaikan beberapa Pak Slamet, itu kan ada beberapa strateginya. Yang akan menjadi prioritas Pak Slamet, yang mana Pak Slamet? Kemungkinan besar kalau misalkan saya menggunakan HP, itu sih bisa-bisa saja HP. Tapi pasti anak-anak akan ribut di itu, kuota, pasti kan kuota. Ya. Jadi alternatif saya akan menggunakan media digital, tapi memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya, begitu Pak. Berarti iya. Berarti ini aset ya, aset yang ada di sekolahnya ya Pak. Iya. Jadi memanfaatkan aset yang di sekolah itu yang prioritas utama untuk apa namanya yang akan dikembangkan oleh Pak Slamet. Baik, rencana itu kapan Pak Slamet untuk mengembangkan tadi untuk bisa meningkatkan kognitif anak itu Pak? Rencananya
Ya secepat mungkin Pak, karena namanya pembelajaran sudah 1 minggu misalkan praktek, kita kan juga tertuntut bahwa paling tidak anak kan harus bisa secara kognitifnya juga ada lah. Jadi di minggu depan sudah saya persiapkan rancangannya dari mulai RPP, terus itu saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran menggunakan media digital terlebih dahulu. Setelah itu nanti anak akan saya suruh mempraktekkan. Jadi ketika anak melihat video, bukan hanya anak kan pasti akan bisa menganalisis sendiri, betul. nonton video, nah itu gerakannya seperti itu. Terus contoh saja misalkan Pak ya, misalkan anak itu suruh bermain bola nendang, kalau anak putri kan pasti rata-rata kan kesulitan kalau betul. tidak, dan kalau nonton gurunya kan mungkin bosen, guru sing praktek kan begitu. Jadi keinginan saya paling tidak anak nonton video dengan nanti figur di video kan banyak, seperti ada Cristiano Ronaldo begitu kan. Terus kalau pemain Indonesia ya ada Marcelino atau yang siapa itu yang Pak yang dari luar negeri sekarang di Indonesia kan banyak sekali. Berarti ibaratnya memanfaatkan media digital, yaitu adalah ada YouTube dan sebagainya, ada tokoh yang di dalamnya mungkin ya, jadi bisa merespon anak ini secara tidak langsung. Ketika ditampilkan video pembelajaran seperti itu, anak juga bisa apa ya, ketika praktek lebih mudah gitu ya Pak Slamet ya. Baik, terus berikutnya adalah terkait dengan keberhasilan menurut Pak Slamet nanti dari solusi-solusi yang akan dilaksanakan itu seperti apa Pak Slamet? Yang diharapkan Pak Slamet? Yang diharapkan kalau tadinya kita kriteria angka itu ya Pak ya, dari tadinya karena dapat 5 kan Pak ya. Ya. Kalau setelah dengan itu keinginan saya ya 8 lah paling 8 begitu. Karena dapat nilai 8 kan minimal bisa ada peningkatan. Oke lah, namanya itu kan juga dalam proses kan juga pasti ada hambatan. Anak tadinya yang 5 juga pasti ada yang 6 kan, tidak langsung jadi 8 paling tidak. Titik terakhirnya nanti anak nilainya dapat 8 gitu. Berarti ini keinginan Pak Slamet ada peningkatan yang tadinya angka 5 bisa menjadi angka 8, tapi masih dalam tidak lupa dengan proses lah ibaratnya kan. Ada juga yang mungkin anak yang nilainya 6, 7, bahkan nanti puncaknya adalah kepengennya lebih paling tidak maksimal bisa nilai 8, bahkan bisa 10 ya kan gitu. Baik, ini kira-kira siapa saja Pak yang akan terlibat dalam rencana aksi Bapak yang akan mengembangkan peningkatan nilai ini? Yang jelas yang pertama ya saya harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena saya ini aja menggunakan medianya itu media digital. Untuk biar anak lebih mudah, saya menggunakan lab TIK Pak. Iya, jadi menggunakan lab TIK kan saya perlu izin dulu kepala sekolah dan juga bekerja sama dengan rekan sejawat yang mengajar pelajaran TIK. Jadi nanti satu bisa jadwalnya bisa bergantian, dalam arti karena siapa tahu biarpun ada 3 lab di tempat saya, kan yang tahu tetap guru TIK-nya atau juga kepala labnya tahu bisa dipakai atau tidak. Nanti saya koordinasi dulu dengan beliau-beliaunya, terutama guru TIK-nya dan kepala lab. Begitu Pak. Baik, berarti ini berkolaborasi lah Pak Slamet ya, antara kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan yang terakhir adalah pastinya siswa ya Pak Slamet ya. Tadi disampaikan bahwa ada 3 lab komputer ini Pak. Tadi menyangkut dengan aset, berarti ini secara paling tidak penunjang untuk 3 lab ini itu bagaimana Pak? Ibaratnya lab itu untuk pengembangan pembelajaran PJOK kira-kira bisa atau tidak Bapak? Saya rasa atau saya melihat kondisinya bisa digunakan untuk labnya, bisa digunakan lancar, sudah jaringannya wifi-nya juga lancar, karena jika pakai kabelan kalau di komputer kan rata-rata langsung menggunakan LAN semua, karena kan lebih mudah lah, akses internetnya lebih cepat. Betul. Dan juga jumlah komputernya memenuhi satu kelas 32 anak. Di lab kami
satu ruangan itu sampai 40 komputer gitu. Oh iya. Berarti ini komitmen dari solusi yang tadi dilakukan Pak Slamet seperti apa Pak Slamet? Maksudnya Bapak? Yang keinginan dicapai dari beberapa solusi ya tadi banyak banget untuk menjaga komitmen ini tetap bisa berjalan dengan strategi yang ingin dicapai oleh Pak Slamet. Itu yang jelas pertama kan menarik dulu pembelajaran itu kan. Kalau dalam media digital kan pasti anak itu sudah tertarik gitu kan ya. Kemudian bagaimana caranya anak tidak hanya tertarik dengan prakteknya saja, tapi mulai memunculkan pertama dari teorinya sudah tertarik, nanti dipraktekkan. Saya usahakan sampai kemudian selalu akan mencoba dengan menggunakan media digital. Nanti hasilnya kan kayak apa? Dengan media digital ada peningkatan atau tidak kan begitu. Dari tadinya nilainya yang di bawah 5 nanti bisa naik, berarti kan ada peningkatan. Betul. Jadi kalau ada peningkatan berarti kan strategi itu bisa saya gunakan begitu. Bisa saya gunakan berarti dengan efektif begitu. Anak bisa meningkat, ternyata dengan media digital anak akan meningkat. Kalau toh nantinya setelah menggunakan media ini kok kelihatannya tidak berhasil atau dalam arti tetap sama, berarti kan saya harus merevaluasi diri saya Pak. Betul. Apakah dengan metode ini ternyata belum berhasil, mungkin bisa menggunakan metode yang lain. Kan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Slamet. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi dipaparkan Pak Slamet, hambatan, kemudian tantangan, kemudian strategi dari solusi yang ingin direncanakan Pak Slamet itu mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan dan ada peningkatan untuk anak secara kognitif, baik kognitifnya maupun ketika nanti pembelajaran secara prakteknya khususnya di pembelajaran PJOK. Gitu ya Pak Slamet. Iya, mudah-mudahan banget. Bisa tersolusikan masalahnya. Ya matur suwun sangat. Terima kasih Pak Puji. Sama-sama Pak Saya Slamet. jadi akhirnya dapat pencerahan begitu. Saya bisa menggunakan media pembelajaran nanti. Saya cuma coba untuk dipraktekkan. Pak Slamet, monggo Terima kasih. nanti diselesaikan. Saya tak itu dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Puji, bagaimana tadi saya sudah lihat langsung ya panjenengan tadi melakukan coaching dengan Pak Slamet. Iya. Bagaimana sebelum saya tanyakan hasilnya ini Pak dari hasil coaching. Bagaimana perasaan panjenengan tadi saat melakukan coaching dengan Pak Slamet, Pak? Ya, perasaan saya ya senang ketika ini Pak Slamet tadi belum menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan yang ada. Ya kita ngobrolnya juga nyambung, enak. Jadi ya komunikasinya juga jalan gitu Bu. Oke, berarti alhamdulillah ini dari perasaan jenengan senang, kemudian Pak Slamet juga tadi berhasil menemukan beberapa solusi nih Pak. Iya Bu, betul. Ngobrolnya juga tadi nyaman, terjalin sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Ya, Konsep coaching itu yaitu mitra nih Pak ya. Jadi seperti teman bisa mengobrol bersama, tidak ada ketegangan, sehingga kan bisa ngobrol dengan santai, bisa memunculkan atau menstimulus dari ide Pak Slamet sendiri. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Kemudian ini Pak, berarti kita bisa langsung bahas aja nih Pak. Tadi di awal kan kita sudah melakukan observasi ya Pak ya, bahwa tadi Pak Puji menyampaikan saat pelaksanaan coaching tadi kan ada kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak. Iya betul. Tadi dari 3 kompetensi coaching ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak. Betul. Tadi panjenengan kan memilih atau yang ingin saya nilai difokuskan di bagian di pertanyaan berbobot ya Pak. Pertanyaan berbobot. Sebelumnya kalau dari panjenengan menilai diri sendiri Pak, tadi posisi awal jenengan sebelum melakukan coaching tadi, posisi awal panjenengan untuk yang mengajukan pertanyaan bobot itu berapa? Kemudian setelah melakukan ini jadi berapa Pak? Ya, kalau skalanya tadi itu sih ya awal ya Bu, awal ketika melakukan coaching itu memang ada beberapa yang membuat saya ibaratnya masih belum paham gitu kan. Tapi begitu itu ya kalau saya memperkirakan ya skala sekarang 4, nah kemudian melakukan coaching ini ada beberapa tadi sudah mendapat gambaran ya. Saya sekarang posisinya di angka 8 begitu. Alhamdulillah dari 4 sekarang sudah meningkat jadi 8 gitu Pak. Bu, Ya, betul. ini memang sesuai Pak. Jadi tadi juga saya menangkap dari hasil coaching panjenengan dari kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Saya melihat jenengan benar-benar hadir dalam situasi itu, kemudian panjenengan bisa
memahami situasi atau permasalahan yang dihadapi Pak Slamet. Betul. Kemudian dari mendengarkan aktif juga saya menangkap kalau tadi saya di awal kan menyampaikan ada kriteria penilaian saya Pak ya, Ya, ada betul. 4. Ada Jadi 4. kalau di bagian kompetensi kehadiran penuh, saya sudah bisa menilai kompetensi panjenengan di kehadiran penuh itu sudah jadi sangat baik Pak. Jadi jenengan tadi sudah benar-benar bisa menghadirkan diri Anda di panjenengan dalam permasalahan Pak Slamet. Kemudian untuk kompetensi mendengarkan aktif, saya juga sudah bisa menilai kriteria panjenengan sudah bisa mencapai di sangat baik juga. Terbukti dengan panjenengan mendengarkan dari permasalahan Pak Slamet, kemudian dari solusi yang dimunculkan sebelumnya distimulus oleh panjenengan dengan pertanyaan berbobot ya. Pak Slamet bisa munculkan solusi itu, saya juga sudah menilai di skala sangat baik. Kemudian yang titik fokusnya dari kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya, saya sudah mulai bisa melihat panjenengan dalam penggunaan kalimat pertanyaannya itu sudah memunculkan pertanyaan yang terbuka Pak. Jadi saya melihat jenengan bisa memberikan pertanyaan itu berdasarkan dari kata kunci dari Pak Slamet tadi permasalahannya. Nah dari kata kunci permasalahan Pak Slamet tadi jenengan bisa ajukan itu sebagai pertanyaan yang berbobot yang bisa menstimulus Pak Slamet untuk memunculkan ide dari kompetensi atau dari potensi yang dimiliki Pak Slamet sendiri. Dan bahkan tadi saya lihat juga Pak Slamet dari solusi-solusi itu ternyata bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang itu sudah bagus sekali dengan dalam hal ini sebagai coachnya sudah benar-benar bisa memperdayakan atau memaksimalkan kompetensi-potensi yang ada di diri Pak Slamet dan yang ada di sekolah tersebut. Jadi ya saya sudah bisa menilai tadi sesuai tadi 4 menjadi 8 G. Saya juga bisa menilai jenengan yang di pertanyaan berbobot G sudah bagus Pak. Nanti bisa ditingkatkan lagi dengan mungkin nanti teman-teman lain jika ada yang ingin coaching atau apa nanti jenengan bisa melatih kemampuan panjenengan di bagian memberikan pertanyaan berbobot agar memberikan pertanyaannya bisa terbuka sehingga coach panjenengan seperti Pak Slamet tadi bisa menjadikan dirinya berpikir apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang semestinya dengan memanfaatkan potensi dalam diri dan memanfaatkan asetnya. Dan Pak Slamet Pak saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Puji ini sudah berhasil melaksanakan coaching dengan alur tirta, tujuannya tadi tercapai. Kemudian identifikasinya juga Pak Puji sudah mengidentifikasi masalah itu dengan selengkap-lengkapnya. Kemudian rencana aksi apa ya Pak Puji dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi bisa memunculkan rencana aksi dari Pak Slamet sendiri. Dan tirta A-nya tanya tanggung jawab tadi sudah ada komitmen ya Pak ya? Iya ada. Nanti tinggal dipantau saja Pak perkembangan dari Pak Slamet seperti apa. Kemudian nih Pak untuk selanjutnya ini tadi kan kompetensi yang spesifikasi yang ingin dinilai kan tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ini sudah saya lakukan. Kemudian kira-kira selanjutnya Pak, jenengan ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dalam coaching yang lainnya apa lagi nih Pak? Ya, yang pasti tentunya ya saya akan melakukan refleksi diri dulu untuk mengetahui kekurangan saya dan juga akan memperbaiki ketika nanti memang ketika melakukan coaching itu masih ada kekurangannya Ibu. Dan tentunya dengan referensi yang saya dapatkan nanti bisa ibaratnya bisa menambah pengalaman saya untuk belajar lagi terkait dengan pengembangan coaching dan bisa ibaratnya ibaratnya prosesnya tetap berjalan seperti itu Bu. Ya, jadi dari kompetensi tadi setelah tadi melakukan coaching refleksi apa yang masih kurang ya Pak. Kemudian dari kompetensi lainnya Pak tadi coaching kan panjenengan sampaikan ada 3 kompetensi Nah dari yang pertama tadi sudah yang mengajukan pertanyaan berbobot kita sudah bisa menilai bersama-sama jenengan juga sudah merasakan ada peningkatannya ya Pak ya. Kemudian kompetensi lainnya kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan lagi untuk kedepannya nanti. Baik Bu, kalau kompetensi yang lainnya nanti saya ingin mencoba terkait dengan kompetensi untuk kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini ibaratnya bisa lebih mendalam untuk mendengarkan kembali apa yang dirasakan rekan sejawat ataupun mungkin siswa juga karena bisa menjadi mitra kita ketika melakukan sebuah coaching ini bisa memberikan solusi apa yang
ibaratnya mereka juga bisa menemukan solusi yang mereka permasalahan yang mereka hadapi gitu Ibu. Jadi memang betul sekali Pak, kehadiran penuh kalau kita tidak bisa menghadirkan diri kita penuh ke dalam kegiatan tersebut, otomatis kan takutnya kita salah persepsi dengan yang dihadapi sama coaching ya Pak nggih. Jadi memang ya mudah-mudahan harapannya Pak Puji langkah selanjutnya ingin meningkatkan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh nanti bisa terlaksana dengan baik. Terus kira-kira Pak yang akan Pak Puji lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang lainnya lagi ini apa lagi nih Pak? Untuk tadi kan saya memilih kompetensi penuh ya langkah-langkahnya tentunya saya akan mencari referensi, kemudian pengalaman dari mungkin rekan sejawat juga atau kepala sekolah ataupun yang lain, referensi yang lain yang bisa menjadi acuan buat saya ketika nanti ada teman saya atau rekan saya ataupun murid yang ingin melakukan coaching, kemudian coaching yang memang ibaratnya mereka hadapi permasalahan yang mereka hadapi gitu Ibu. Oke, berarti nanti panjenengan akan mencari referensi terlebih dahulu, kemudian belajar dengan sesama teman yang lain ya Pak, dan otomatis melakukan praktik coaching untuk meningkatkan kemampuan kehadiran penuh ya Pak. Kira-kira Pak dari tadi yang jenengan tawarkan ini, kira-kira jenengan mau melaksanakannya kapan nih Pak? Ya insya Allah Bu, mudah-mudahan kalau jika ada rekan ataupun murid ya ingin melakukan coaching dengan saya, ya insya Allah saya terbuka saja. Kapanpun insya Allah ibaratnya ketika cerita seperti itu ataupun sebuah permasalahan yang dihadap pasti ada, cuma tinggal momennya ketika teman ada yang ingin bercerita atau berbagi hambatan dengan saya ataupun murid ya nanti saya terbuka saja. Siap, bagus Pak. Jadi nanti sesegera mungkin ya Pak ya. Begitu ada teman yang membutuhkan coaching, jenengan akan langsung melaksanakan kegiatan coaching tersebut ya Pak. Kemudian juga mencari referensi dan belajar dengan sesama guru maupun dengan kepala sekolah. Oke, saya tunggu kabar baiknya Pak. Nanti jika sudah dilaksanakan proses coachingnya, boleh saya dikabarin ya Pak nanti hasilnya apakah tadi kemampuan mendengarkan, kemampuan kehadiran penuh ingin dikembangkan lagi, nanti boleh kita sharing-sharing lagi bagaimana hasil dari pengembangan tadi itu. Siapa? Terima kasih Bu. Ya. Oke Pak Puji, baik. Mungkin sekian dulu nih Pak. Tadi kita sudah mengadakan diskusi awal, kemudian tadi juga saya sudah melihat langsung yang bagian observasi saat mendengar melakukan coaching. Tadi di awal juga sudah melakukan praobservasi. Jadi mungkin observasi kita atau supervisi kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti panjenengan dalam melakukan coaching yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan semakin meningkat kompetensi coaching panjenengan. Amin. Terima kasih Bu Elvi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Hendra. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik Bu Elvi. Bu Elvi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Pak Hendra? Sepertinya ada yang sedang jadi beban pikiran nih. Apa yang sedang dipikirkan Pak Hendra? Sebenarnya ada sesuatu yang lagi dipikirkan ini Pak. Ada yang bisa kita bicarakan atau kita bahas seperti itu Pak? Oke, baik Bu Elvi. Betul sekali apa yang Bu Elvi katakan. Jadi memang saya mengalami masalah kaitannya dengan pembelajaran dengan siswa di kelas, yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena saya melihat siswa di kelas itu seringkali terlihat pasif begitu Bu Elvi. Bagus sekali Pak. Jadi tujuan Pak Hendra sebenarnya dari masalah seperti ini dekat sekali dengan kita ya Pak ya. Iya betul, setiap hari hampir kita alami Bu. Hampir setiap hari kita alami terkait keaktifan siswa di kelas ya Pak ya. Oke, meningkatkan partisipasi atau kemampuan aktif dari siswa saat kita mengajar ya Pak. Ini memang tujuannya bagus sekali agar anak terlihat aktif. Lalu kira-kira nih Pak, dari diskusi kita kali ini tujuan yang ingin Pak Hendra harapkan itu dari obrolan kita apa sih Pak? Baiklah, untuk tujuan yang saya inginkan dari obrolan ini, saya itu kepengen siswa di kelas saya itu kondusif. Jadi mereka itu tidak ngobrol sendiri atau bahkan
bercanda dengan teman lain ketika saya menyampaikan materi. Di samping itu saya juga ingin pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa menyenangkan bagi siswa BLP. Oh bagus Pak, ini kepingin pembelajaran yang Pak Hendra lakukan menyenangkan ya Pak ya. Yep. Lalu kalau menurut Pak Hendra nih Pak, selama ini pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan di kelas ini, kalau dilihat dari skalanya, tadi kan Pak Hendra menginginkan pembelajaran di kelas menyenangkan. Sehingga anak-anak juga akan otomatis dengan pembelajaran menyenangkan, anak akan aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Betul sekali. Nah kalau Pak Hendra menilai diri Pak Hendra sendiri, pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan itu dari skala nilainya dari skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Pak Hendra yang sudah diterapkan selama ini dalam skala berapa Pak? Nilai berapa kalau Pak Iya, Hendra nilai? baiklah, kalau dalam skala nilai memang kegiatan pembelajaran di kelas itu masih sekitar 60% BLP. 60 atau skala 6 seperti itu? Skala 6 begitu. Kalau dari nilai 160, kalau skala 1 sampai 10 itu 6. Nah, oke. Lah ini kenapa Pak kok Bapak Hendra menilai pembelajaran yang dilaksanakan baru di pencapaian angka 6? Ini kira-kira tantangan apa saja sih Pak yang Pak Hendra alami di dalam kelas tersebut? Ya, memang sehari-hari di kelas saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode, namun belum benar-benar efektif begitu. Jadi saya kesulitan mengendalikan anak ketika saya menjelaskan materi. Nah, anak itu asik dengan teman yang ngobrol, kadang mereka kadang mengganggu teman yang lain. Nah, jadi kesulitan yang saya hadapi adalah mengendalikan siswa supaya siswa itu kondusif BLP. Mengendalikan siswa supaya siswa itu kondusif ya Pak ya. Berarti mungkin ini berarti kita cari dulu mungkin strategi selama ini yang Pak Hendra gunakan dalam kelas itu yang sudah Bapak coba apa saja Pak strateginya? Kalau strategi memang saya menggunakan metode-metode yang menarik perhatian siswa. Nah, seperti menggunakan LCD proyektor, kemudian saya sering pernah mengadakan seperti praktek langsung ke anak. Namun pada kenyataannya belum berhasil BLP. Iya, belum berhasil. Nah, kalau kita sambil berpikir sejenak ke belakang ya Pak, yang sudah Pak Hendra lakukan tadi kan sebenarnya sudah bagus ya Pak, memanfaatkan saran-saran yang ada di sekolah ya Pak, dengan memanfaatkan LCD proyektor, kemudian melibatkan anak dalam diskusi mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah ini dari ke berbagai macam metode ini, kira-kira ada cara lain tidak Pak yang bisa Pak Hendra manfaatkan agar tadi anak-anak kan Bapak kepenginnya anak-anak itu kondusif, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif dan bisa terlibat aktif dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak menurut Pak Hendra. Kira-kira ada cara lain yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan yang ada di sekolah seperti itu Pak? Ya, yang bisa mungkin untuk solusi ke depan yang bisa saya lakukan itu dengan memperhatikan gaya belajar anak itu. Jadi memang kadang anak ada yang suka dengan gaya belajar audio, kemudian ada yang suka dengan audio visual, kemudian ada yang kinestetik. Nah, mungkin kedepannya saya akan mencoba mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar berarti. Jadi nanti pemberian materi atau pelajaran atau soal asesmen menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Bagus sekali nih Pak, berdasarkan gaya belajar kan tadi ada 3 ya Pak ya, ada 3, audio, visual, sama kinestetik. Otomatis kalau kita bisa memberikan melayani ketiga gaya belajar ini, anak-anak SD pasti akan tertarik sekali Pak, apalagi dengan gambar-gambar atau video yang lucu-lucu, yang menarik perhatian anak, otomatis anak kan akan merasa penasaran. Materi apa sih yang mau disampaikan Pak Hendra ya Pak. Jadi anak-anak akan lebih penasaran, tertarik, otomatis fokus anak-anak akan fokus ke Pak Hendra, dan insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan keaktifan anak. Nah selain itu mungkin ada cara lain lagi Pak yang bisa kita lakukan? Kalau yang lain mungkin saya sering kali memberikan penguatan positif kepada anak, seperti pujian, kemudian saya bisa memberikan sebagai bentuk penghargaan tapi berupa seperti ucapan atau yang lainnya begitu Bu Elvi menurut saya. Nah bagus nih Pak Hendra sudah tadi sepertinya banyak sekali nih solusinya, mulai dari melayani anak dari gaya belajar ya Pak, kemudian memberikan penguatan atau seperti motivasi dari kata-kata pujian, anak sudah berhasil melakukan apa, diberi pujian walaupun hanya sekedar pujian. Itu pasti akan membuat anak
bahagia, merasa diakui merasa diakui keberadaannya, Pak, ya. keberadaannya, betul. Jadi ini kira-kira dari beberapa solusi ini, solusi yang dalam waktu dekat akan Pak Hendra lakukan, seperti yang dekat ini, kira-kira solusi mana Pak yang akan Bapak prioritaskan dilakukan terlebih dahulu? Yang paling dekat ya saya menentukan gaya belajar anak dulu. Nanti ketika gaya belajar sudah saya pahami, saya akan memberikan metode pembelajaran terhadap gaya belajar mereka masing-masing, Bu. Oke, siap, bagus Pak. Menentukan gaya belajar. Nah, kira-kira Pak Hendra akan menyelidiki gaya belajar anak itu kapan Pak rencananya mau dilakukan, Pak? Rencananya segera mungkin besok. Insya Allah akan saya melakukannya. Oke, siap. Lah nanti Pak, untuk keberhasilan indikator dari rencana yang Pak Hendra rencanakan tadi kan mencari atau menyelidiki gaya belajar siswa. Nah, ini nanti mungkin kan ada Pak indikator keberhasilannya. Dikatakan berhasil bila apa seperti itu. Kira-kira indikator keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Hendra susun seperti apa, Pak? Baik, indikator keberhasilan itu seperti yang awal, yaitu pada masalah anak kan nggak kondusif. Jadi nanti dengan anak lebih kondusif, kemudian anak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi atau yang lainnya, nanti itu sebagai indikator keberhasilan yang saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, nanti dengan tadi usulan yang sudah Bapak rencanakan tadi, memberi pelayanan pembelajaran melalui gaya belajar, harapannya indikatornya bisa anak-anak kondusif untuk belajar. Nah, kemudian pastikan untuk melakukan sesuatu ini mungkin ada Pak aktor lain atau teman yang bisa dilibatkan, atau kira-kira Pak Hendra butuh bantuan dari orang lain. Kira-kira akan siapa Pak yang mau dilibatkan dalam rencana aksi ini? Oke, baiklah. Untuk teman, saya mempunyai rekan yang memang ikut dalam pendidikan guru penggerak itu angkatan 10. Nanti karena beliau saya rasa lebih paham, jadi nanti akan saya mintai bantuan untuk memberikan saya bantuan apa langkah-langkah yang sebaiknya saya lakukan, Bu Elvi. Selain dari rekan, ada Dari rekan unsur lain yang bisa dilibatkan? unsur lain paling dari kepala sekolah. Kepala sekolah, Ya, oke. ketika Pasti tanpa izin dari kepala sekolah kan ini ya Pak? izin kepala sekolah. Seperti itu, Bu Elvi. Oke, berarti nanti mudah-mudahan dengan pelibatan beberapa rekan guru tadi, apalagi sudah di angkatan sebelumnya ya Pak ya, Iya. mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi atau sharing pengalaman dengan Pak Hendra Baik, dan dari izin kepala sekolah, dan mungkin juga siswa pasti akan dilibatkan juga ya Pak ya. Iya, baik, tentunya, Mudah-mudahan Pak. nanti rencana aksi yang sudah Pak Hendra susun dengan rapi, kemudian bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak, dan apa yang Pak Hendra harapkan dari tujuan pembelajaran bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau saya tanya kembali Pak, tadi kan sudah membuat rencana kapan akan melaksanakan, indikator keberhasilan juga sudah disebutkan Pak Hendra. Lalu komitmen dari Pak Hendra sendiri seperti apa Pak untuk solusi yang tadi sudah direncanakan dan insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat kan ya Pak? Iya. Komitmennya seperti apa Pak kalau dari Pak Hendra? Jadi komitmennya ya tetap mencoba sampai benar-benar apa yang saya harapkan bisa tercapai, Bu Elvi. Mencoba terus tanpa pantang Pantang menyerah Pak ya? menyerah, betul. Oke, saya boleh ini dikabarin nanti hasilnya gimana Pak? Baik, pasti, Dalam Bu waktu Elvi. dekat ya Pak ya? Oke. Mudah-mudahan harapannya nanti anak-anak akan tertarik, apalagi dengan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajarnya Pak ya. Iya, betul sekali. Akan ada video atau gambar-gambar pelibatan Atau- anak, langsung diskusi, langsung praktek langsung dengan Pak Hendra. Mudah-mudahan nanti bisa membuat pembelajaran menyenangkan, otomatis anak-anak akan terlibat aktif ya Pak. Betul Saya sekali. dikabarin hasilnya Pak. Oke, baik. Nanti kalau ada apa-apa bisalah saya mau membantu juga, nanti Siap. yang dibutuhkan apa boleh dikabarin. Ya, terima kasih Bu Elvi sudah Sama-sama. membantu saya. Oke, gimana Pak perasaannya? Sudah lega sekali. Sudah Tadi- ada solusi. Jadi sepertinya banyak pikiran sekarang Iya. sudah lebih fresh ya Pak Sudah ya? fresh, kira-kira sudah tahu gambaran apa yang akan saya lakukan berikutnya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, Kita ya tunggu Rabbal kabar baiknya alamin. ya Pak. Baik, baik, Oke, Bu. oke, dah. Itu bisa melanjutkan ini ya Pak ya. Saya kebetulan ada kelas. Iya, siap-siap. Terima kasih Bu Oke, Elvi. sama-sama Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Elvi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya ya seperti ini Bu, ini kalut ini Bu, saya sedang banyak yang sedang saya pikirkan ini. Siva, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Oh ya, kayaknya ada permasalahan yang serius ini.
Iya ini Bu, saya sebenarnya butuh teman ngobrol Bu. Kira-kira Bu gitu. Siva ada waktu tidak Bu untuk mendengarkan curhatan saya? Oke Bu, tapi ini kita cuma punya waktu sedikit, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya iya nggak apa-apa ya. Ya, kira-kira apa sih yang diinginkan Bu Elvi dalam percakapan kita kali ini? Jadi gini Bu, ini kan kebetulan saya sedang mengikuti program calon guru penggerak ya Bu. Oh gitu. Ini saya sedang di masa apa namanya mulai sedikit turun motivasinya. Kemudian begitu. saya juga ini mulai keteteran Bu membagi waktu antara tugas-tugas CGP saya, kemudian dengan kan saya juga masih ada jadwal ngajar saat ini, kebetulan saya jamnya dikasih full buat 35 jam. Jadi memang benar-benar di sekolah itu saya ngajar tanpa ada jeda jam, paling sehari hanya jeda jamnya hanya 1 jam pelajaran. Nah itu saya kesulitan membagi waktu, padahal ini tugas-tugas CGP-nya kan ada due waktunya kan ya Bu ya. Iya betul. Jadi di sekolah saya tidak bisa nyicil mengerjakan tugas CGP saya Bu. Saya takutnya kalau saya mengerjakan tugas CGP nanti anak-anak kan tidak bisa terkondisikan. Saya juga akhirnya sepertinya melewati apa namanya mengesampingkan kewajiban tugas saya. Nah ini saya kepengen sedikit curhat-curhat dengan Bu Siva. Kira-kira saya tuh kepengen Bu mencari solusi bagaimana biar harapan saya tugas CGP saya juga selesai, kemudian anak-anak di sekolah juga saya berikan pelayanan untuk pendidikannya. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu Elvi. Saya dari tadi cerita Bu Elvi, saya bisa menangkap masalahnya yang dihadapi Bu Elvi ya. Kalau boleh tahu nih Bu Elvi, jadwal pelajarannya Bu Elvi itu lebih duluan kegiatan CGP-nya atau jadwal pelajaran ya, pembagiannya? Ya, jadi kalau biasanya sih kegiatan CGP-nya misal ada Zoom atau apa memang di luar jam pelajaran kan ya Bu. Iya. Jadi ya lebih awal jadwal pelajarannya sih Bu, dari pagi sampai jam 2 lah selesai. Itu yang jadi lebih duluan di jadwal pelajaran. Mungkin CGP-nya nanti ya setelah di luar jam pelajaran baru seperti ada Zoom, atau ini bisa di luar pembelajaran sih seperti itu. Tapi ya kadang ini sih Bu, tugas-tugas yang mungkin kalau yang Zoom seperti itu virtual, pertemuan virtual dalam meeting di luar. Tapi kadang tugas-tugas yang bukan virtual meetingnya itu loh Bu, tugas-tugas yang secara asinkronus yang kadang ini saya sedikit keteteran untuk mengerjakan itu dengan membagi waktu untuk mengajar anak-anak Bu. Oh gitu, begitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Elvi, apakah sudah mengkonfirmasi dengan kepala sekolah dengan kegiatan CGP ini? Alhamdulillah sudah Bu, di awal memang kan itu ada apa surat rekomendasi, surat izin juga dari kepala sekolah. Yang kepala sekolah mengizinkan itu dengan catatan tugas kewajiban utamanya tidak di nomor 2 seperti itu Bu. Jadi ya alhamdulillah dari kepala sekolah sih mengizinkan dan sepengetahuan kepala sekolah. Kebetulan juga dengan keluarga saya juga membicarakan dengan keluarga saya, dengan kami, dengan anak, kalau misal saya ingin mengikuti kegiatan program CGP ini, insya Allah ya kalau di rumah alhamdulillah tidak masalah, tapi itu tadi membagi waktu antara tugas dengan kewajiban mengajar saya di sekolah. Oh gitu. Ini apa namanya, kan tadi Bu Elvi itu merasa keteteran ya dengan kegiatan CGP dan juga kegiatan belajar mengajar ya. Kalau boleh tahu seberapa banyak ini keteterannya, maksudnya kalau diukur nih, keteterannya itu seberapa besar itu loh Bu, di antara rentang 1 sampai 10? Kalau keteterannya saya rasa sih di 8 kali ya Bu ya. Gitu. Jadi ya saya merasa sangat keteteran. Berarti kan kalau semakin tinggi nilainya semakin keteteran ya. Iya. Jadi kalau saya rasa 8 mungkin Ibu. Ibu inginnya itu yang bagaimana? Maksudnya ingin mengatasinya itu sejauh mana? Jadi tadi kan dari poin 8 itu karena besarnya keteteran, saya sih pengennya menurun Bu. Jadi mungkin bisa di angka 5, itu artinya berarti keteterannya bisa membagi waktu lah antara tugas CGP dengan kewajiban saya mengajar di sekolah. Kita harapannya bisa mengurangi itu dan bisa membagi waktu. Oke. Terus apakah selama ini tugas CGP-nya itu banyak yang melampaui due date Bu Elvi?
Alhamdulillah sih walaupun mepet itu Ya. tidak pernah melampaui ini gedenya. Target. Ya itu tapi ya saya harus sepertinya harus mengorbankan waktu Bu. Jadi seperti waktu istirahat saya kurangi untuk mengerjakan tugas-tugas bagian di luar itu. Nah kemudian kadang saya juga ini Bu bikin kayak rincian mana yang harus saya kerjakan dulu. Oh iya. Yang mana yang harus saya kerjakan dulu saya dahulukan sehingga nanti tugasnya tidak melampaui due, kemudian anak juga tidak saya abaikan karena saya mendahulukan tugasnya tadi. Oh gitu, oke. Oke Bu Elvi, baik. Terus kira-kira nih Bu Elvi, tanggapan, maksudnya kan Bu Elvi merasa keteteran dengan waktu kegiatan CKP dan juga kegiatan belajar ya, mengajar ya. Tanggapannya anak itu bagaimana? Apakah mereka juga merasakan seperti terabaikan oleh Bu Elvi Kalau saya dalam rasa pembelajarannya? anak-anak ini kalau saya rasa sih ya kadang saya sesekali mengerjakan itu di dalam kelas Bu, tapi ya saya sambil memberikan tugas kepada anak, jadi saya tetap menunggu anak saat saya ya ibaratnya kayak menyambi tugas untuk mengerjakan tugasnya, anak tetap saya pantau. Alhamdulillah anak-anak sih sepertinya tidak merasa terabaikan, tapi ya itu tadi jadi saya kesannya tidak bisa fokus dengan satu pekerjaan itu. Iya, betul. Terus Bu Elvi udah pernah ini belum, maksudnya mencari ke teman-teman, membicarakan hal-hal itu dengan teman sejawatnya, dengan teman Bu Elvi di sekolah, teman Ya. guru terutama. Kebetulan kemarin saya sempat ngobrol sih itu dengan si Pak ini kan pernah jadi CGP juga ya saya sih kemarin sempat ngobrol sedikit dulu waktu dia seperti ini ya saya ada gambaran dan sepertinya bisa saya terapkan juga dalam penyelesaian ini ya mungkin salah satu iya, tapi yang lain mungkin saya harus mencari lagi kayak seperti tadi mungkin saya bisa menuliskan atau memberikan checklistan mana yang harus saya kerjakan dulu seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, jadi Bu Elvi udah pernah bercerita ya ke teman rekan sejawat ya Bu ya. Terus rencana aksinya itu Lem, rencana yang akan dilakukan kan tadi Bu Elvi udah mencoba bertanya ke rekan sejawat dan katanya sudah agak menemukan solusi ya yang mungkin bisa diterapkan. Nah itu kira-kira dari hal-hal itu Bu Elvi mau melakukan rencana apa nih untuk bisa mengurangi keteteran itu? Oke, ya mungkin tadi yang pertama kan diskusi dengan rekan sejawat. Ya. Mungkin ada tugas yang bisa kita kerjakan bersama, bisa Oke. kolaborasi lah seperti itu Bu. Itu yang pertama. Terus setelah misal ada tugas yang bisa kita kerjakan secara kolaborasi, ya itu tadi sepertinya saya harus membuat seperti planning atau perencanaan mengerjakan sesuai dengan skala prioritas mungkin ya. Jadi dari skala prioritas itu mana yang lebih harus saya utamakan, saya kerjakan terlebih dahulu. Dan itu tadi dengan menambah atau mengurangi waktu istirahat sepertinya. Saya harus lakukan itu juga agar anak-anak di sekolah juga tidak terabaikan. Jadi saya tetap bisa melaksanakan dua Kegiatan ibu ya. Oke, ya dari beberapa solusi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Elvi ya, ada diskusi dengan rekan sejawat, terus ada membuat skala prioritas dan juga mengurangi waktu istirahat ibu ya. Ya ini yang dimaksud mengurangi waktu istirahat itu yang bagaimana ya Bu? Nanti di sekolah atau di rumah atau bagaimana ini? Jadi sepertinya waktu istirahat saya di rumah ini Bu. Oh gitu. Jadi yang mungkin tidurnya agak sedikit malam, lembur, bergadang seperti itu mungkin Bu. Jadi saya jadi bisa menggunakan waktu itu untuk mengerjakan tugasnya. Sehingga saatnya pagi saya mulai mengajar sekolah lagi, anak-anak kan saya bisa fokus ke anak-anak untuk di pembelajaran di kelasnya. Oke. Jadi kan dari ketiga itu ya rencana ya, itu apa nih yang kira-kira mau dilaksanakan terlebih dahulu atau mau bebarengan atau gimana ini? Mungkin dari ketiga sepertinya saya akan memilih yang kedua dulu kali itu ya. Jadi saya akan menuliskan semua tugas-tugas saya itu apa saja, kemudian saya susun mana yang paling prioritas saya dahulukan kerjakan terlebih dahulu.
otomatis ya dari skala mungkin ada tuntutan waktu atau apa ya saya kerjakan dulu yang itu, atau bisa saya memilih dengan pekerjaan yang mungkin yang membutuhkan pemikiran lebih sedikit yang mudah-mudah saya kerjakan dulu. Oke, Setelah oke. saya rincikan mana yang berdasarkan skala prioritas, nanti saya bisa kolaborasi dengan teman, mungkin bisa membantu dalam mengerjakan tugas itu. Oke, terus kapan nih rencana aksinya itu yang terdekat yang mau dilaksanakan, kapan waktunya? Mungkin dalam waktu minggu-minggu ini lah Bu. Oke, Minggu ini akan coba saya tuliskan semua tugas-tugas saya, terus saya bagikan berdasarkan skala prioritasnya, nanti akan saya kerjakan yang lebih harus didahulukan dulu. oke. Terus ukuran keberhasilan dari itu apa namanya solusi yang sudah Bu Elvi mau laksanakan itu kira-kira apa? Kalau menurut saya sih ukuran keberhasilannya otomatis tugas-tugasnya terselesaikan, tugas itu terselesaikan tanpa melewati Deadline deadline ya. ya. Kemudian anak-anak di sekolah, anak-anak di kelas juga bisa saya layani pendidikannya tanpa terabaikan satupun. Oke, oke. Ya kira-kira dari solusi yang Bu Elvi ingin laksanakan, Bu Elvi membutuhkan kolaborasi nggak? Kalau iya, kira-kira siapa nih yang mau diajak untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan solusi dari yang Bu Elvi mau laksanakan? Pastinya sepertinya saya butuh Bu. Saya akan melibatkan teman, apalagi teman yang sudah lulus CGP ini. Ya, Saya akan minta saran pendapatnya, mungkin ya pandangan beliau terkait tugas-tugasnya, mana yang harus Oke. didahulukan terlebih dahulu sih. Kemudian dengan kebetulan kan ada teman satu angkatan ini Bu. Nanti kita bisa, saya dengan beliau bisa kolaborasi lah untuk mengerjakan tugasnya ini. oke. Dan otomatis keluarga juga akan saya libatkan juga. Dan anak-anak Bu, pasti nanti saya akan melibatkan anak-anak di sekolah dengan tugas-tugas itu. Oke, baik Bu Elvi. Tadi dari diskusi kita hari ini tentang permasalahan Bu Elvi yang merasa keteteran dalam pembelajaran ya. Tadi Bu Elvi sudah menemukan solusinya ya, Bu Iya, Elvi. alhamdulillah ini saya juga Bagaimana perasaannya? ini pelong Bu, lega jadi. Tadinya saya di pikiran itu kalut sekali, ini banyak banget tugas-tugas, aduh ini harus dikerjakan tugas ini. Kebetulan terus ditambah anak-anak juga harus saya layani pendidikannya kan. Kasihan juga anak-anak sudah jauh-jauh datang ke sekolah, malah saya tinggal dengan tugas saja tanpa saya tunggui, kan saya juga ada rasa ya tidak enak juga dengan anak-anak. Tapi sisi lain juga ada tugas yang harus saya selesaikan. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Siva ini, alhamdulillah ternyata saya juga sebenarnya bisa ya Bu ya mencari solusi dari ini juga. Terima kasih banyak Bu Siva sudah Iya, sama-sama. memancing-mancing ide apa saya harus berpikir apa idenya, jadi saya bisa menyelesaikan solusi ini. Makasih ya Bu Siva Ya, ya. sama-sama Bu Elvi. Oh ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi juga ya. Oke, siap. Saya juga ingin tahu nih perkembangannya bagaimana nih nanti Bu Elvi dengan menerapkan solusi-solusinya, apakah sudah berhasil apa belum. Mudah-mudahan lancar ya Bu Elvi. Amin. Makasih Bu Siva ya Oke. atas bantuannya sudah mau mendengarkan saya ngobrol ini. Oke. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Siva. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.